tanggal 22 Rajab Mudhar. Kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sudah sampai pada babus sufuf, bab tentang sof salat. Jadi salat jamaah itu ada peraturan. Yang peraturan ini tidak berlaku pada saat salat sendirian. Karena pada saat salat berjamaah kita menggunakan sof. Karena itu sof ada aturannya supaya salat kita sempurna. Kalau sofnya tidak sesuai aturan, maka salatnya tidak sempurna. Salatnya sah tetapi tidak sempurna. Nah, sekarang aturan sof salat berjamaah apa saja? Kita baca hadisnya nomor 70. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwu, luruskanlah, sufufakum, sof kalian. Fa inna, karena sesungguhnya taswiyatas sufufi, pelurusan sof itu min, termasuk dari tamamis salati, kesempurnaan salat. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya meluruskan sof di dalam salat berjamaah. Yang dimaksud lurus adalah bahwasanya ketika orang berdiri di dalam sof ini, maka tumit-tumitnya semuanya sama. Tumit itu bagian belakang kaki, itu sama semuanya, rata. Nah, maka biasanya di masjid-masjid itu ada garis sof, itu tujuannya untuk meratakan atau meluruskan tumit-tumit sofnya orang yang salat jamaah. Maka cara meratakannya itu bukan disamakan pada bagian depan kakinya, tapi yang disamakan pada bagian belakang kakinya. Kenapa? Karena kalau kaki yang disamakan itu yang bagian depan, satu orang dengan lainnya kakinya beda-beda, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang disamakan adalah bagian belakangnya, otomatis akan lurus. Karena kalau tumitnya lurus, maka badannya akan sejajar semuanya, punggungnya akan sejajar. Dalam hadis ini Rasul mengatakan sawu, luruskan. Ini perintah. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Berdasarkan kaidah ini berarti meluruskan sof hukumnya apa? Wajib. Wajib itu maksudnya bagaimana? Kalau ditinggalkan maka kita berdosa. Jadi kalau kita sholat jamaah, sofnya tidak lurus, tidak rata antara tumit-tumitnya, tidak segaris, tidak sejajar, maka sholatnya sah tetapi kita berdosa. Berdosa kenapa? Meninggalkan sesuatu yang wajib, yaitu sawu, meluruskan sof. Meluruskan sof itu fungsinya apa? Fungsinya adalah min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan sholat. Jadi sholat semakin sempurna, pahala semakin besar apabila sofnya lurus. Sof tidak lurus, sholatnya sah tetapi tidak sempurna, pahalanya jadi kecil. Karena itu Rasulullah sangat-sangat memperhatikan masalah meluruskan sof ini. Karena itu tolong jamaah di dalam sholat berjamaah melihat ke sebelahnya, supaya kakinya itu sama. Yang jadi patokan yang di tengah imam, maka yang di sampingnya disamakan kakinya, samping kirinya, samping kanannya semuanya sama. Nah, paling bagus kalau ada garisnya. Karena dengan adanya garisnya ini, maka masing-masing orang bisa mengetahui di mana dia harus berdiri. Nah, kalau sudah ada tegel begini, ya biasanya kaki di mana. Kalau di tegel yang ketiga, berarti semuanya disamakan. Pada garis tegel ketiga ini semua tumit-tumit di situ. Jangan ada yang maju mundur. Ini menyebabkan sholatnya tidak sempurna. Apakah ada fadilah yang lain? Ada fadilah yang lain selain itu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ala tasuffun, kenapakah kalian itu tidak bersof di dalam salat?
kama tasuful malaika, sebagaimana para malaikat shaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yutimmuna as-sufufa as-salata bis-sufufil awwal, mereka sempurnakan shaf yang pertama dipenuhi dulu, wa yatarasuna fis-saffi, dan juga mereka merapatkan shaf-shaf. Dalam hadis yang lain disebutkan wahadu bainal manaqibi, dan ratakanlah, sejajarkanlah antara pundak-pundak, artinya shafnya lurus. Itulah shafnya para malaikat. Jadi para malaikat kalau berbaris di hadapan Allah, selalunya baris pertama dipenuhi dulu, selalunya barisannya lurus, tidak maju mundur, selalunya rapat. Yang namanya rapat itu nggak ada jeda. Jadi kaki kita dengan kaki sebelah kita itu nempel, ini rapat. Kalau ada jeda, ini berarti shafnya tidak rapat. Nah, shaf yang tidak rapat ini berarti tidak sempurna sholat jamaahnya. Sholatnya sah tapi pahalanya dikit. Kenapa? Tidak sempurna. Karena itu sangat penting, ini masalah meluruskan shaf juga merapatkan. Saya harus jujur bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwa meluruskan shaf tidak wajib, tetapi hanya sunnah. Tapi pendapat bahwasanya shaf, meluruskan shaf tidak wajib, itu terbantah dengan hadis berikutnya ini, hadis nomor 71. Anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la tusawwunna, sungguh betul-betul kalian meluruskan sufufakum, shaf-shaf kalian, atau kalau tidak mau meluruskan shaf, la yukhalifannallah, sungguh betul-betul Allah akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara hati-hati kalian. Wujuh, wajah, maksudnya hati. Dalam riwayat Imam Muslim, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi, meluruskan sufufana, shaf-shaf kami, hatta sehingga ka'annama, seolah-olah beliau itu yusawwi biha, meluruskan dengan shaf tadi, al-qidaha, kayu-kayu anak panah, hatta sehingga ra'a, beliau melihat, an, bahwasanya qad aqalna, kami telah paham, anhu, dari beliau. Jadi kami sudah paham yang dimaksud beliau, lurusnya harus betul-betul lurus. Thumma, kemudian kharaja, beliau keluar, yauman, pada suatu hari, faqama, maka beliau berdiri di tempat pengimaman, hatta sehingga idza, ketika kada, nyaris, ayyukabbiro, takbir, fara'a, maka beliau melihat rajulan, seorang laki-laki, badiyan sadruhu, yang dadanya itu menonjol. Maksudnya dadanya menonjol, dia tidak sebaris dengan yang lain, dia lebih maju, sehingga dadanya lebih maju daripada orang-orang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna, sungguh betul-betul kalian luruskan sufufakum, shaf kalian, aw la yukhalifannallah, atau sungguh Allah betul-betul akan memperselisihkan baina wujuhikum, di antara wajah kalian alias hati kalian. Nah, ini dalil bahwasanya meluruskan shaf dalam sholat jamaah hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Kenapa? Karena di sini Nabi mengancam, kalau tidak mau lurus shafnya, maka balasannya adalah Allah jadikan kita saling berselisih. Hati antara kaum muslimin dengan satu dengan yang lainnya tidak saling klop, sehingga kaum muslimin mudah bertengkar, kaum muslimin mudah diadu domba. Itu hukuman dari Allah gara-gara shafnya tidak rapat, tidak lurus. Nah, maka ancaman ini menunjukkan bahwa hukum meluruskan shaf adalah apa? Wajib. Kalau hukumnya hanya sunnah, tidak ada ancaman seperti ini. Karena ancaman atau hukuman itu hanya berhak bagi orang-orang yang melanggar kewajiban. Adapun yang melanggar sunnah, maksudnya hukumnya sunnah dia tidak melakukan, ya nggak ada hukuman apa-apa. Puasa Senin Kemis misalnya sunnah, kalau kita tidak puasa Senin Kemis gimana? Nggak ada masalah, nggak ada hukuman. Kenapa nggak ada hukuman? Memang nggak wajib. Nah, ketika ada hukuman, ini menunjukkan hukumnya adalah wajib. Karena itu pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami bahwasanya meluruskan shaf itu hukumnya wajib.
Siapa yang tidak meluruskan shaf, maka dia berdosa di dalam sholat tersebut dan pahalanya menjadi sedikit karena sholatnya tidak sempurna. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau meluruskan shaf itu hatta ka'anna yusawwi bihal qidah, seperti meluruskan dengan kayu anak panah. Tahu kayu anak panah? Busurnya yang ininya ya. Nah, itu adalah anak panahnya. Anak panah itu harus lurus betul-betul. Kalau dia tidak lurus, mengkong begini, kalau dia digunakan untuk menyerang seseorang atau ditembakkan ke seseorang, tidak akan pas pada sasarannya, pasti akan meleset. Kenapa? Kayunya tidak lurus. Maka orang Arab kalau bikin kayu anak panah itu pasti dilihat dari semua sudutnya. Dilihat dari sini udah lurus, dilihat lagi dari sini, dibolak-balik. Kalau sudah lurus betul, nah itu baru kemudian dibuat sebagai anak panah. Kalau tidak lurus nggak jadi, dibatalkan. Ini nggak cocok untuk anak panah. Nah, softnya Nabi seperti itu, betul-betul lurus. Jadi kalau ini ada garisnya itu dilihat dari selatan mau dari utara itu sama. Tumit-tumitnya itu semuanya sama, lurus begitu. Ada riwayat bahwasanya Sayyidina Umar kalau mau meluruskan soft itu bawa pedang. Nah, maka dia gariskan pada garis soft itu. Kalau ada yang kakinya lebih mundur pasti akan kena pedangnya. Nah, salahnya tidak apa? Tidak lurus. Wallahu a'lam riwayatnya benar atau tidak, tapi riwayat itu terkenal bahwa Sayyidina Umar bawa pedang untuk meluruskan shaf. Nah, ini kalau tidak wajib ngapain bawa pedang? Ini menunjukkan bahwa hukumnya apa? Wajib, sehingga betul-betul Sayyidina Umar ini apa? Bawa pedang untuk memberikan ancaman kepada yang tidak mau lurus shafnya, akan kena pedang beliau. Hadis berikutnya hadis 72. Wa an Anasin, mohon maaf, hadis berikutnya ini sudah bicara masalah yang lain. Sementara masalah shaf ini saya belum selesai menjelaskan. Karena itu saya akan tampilkan dalil yang lain yang tidak ada di kitab ini. Kewajiban di dalam shaf salat ada 3. Kewajiban pertama harus lurus. Kewajiban kedua harus rapat. Kewajiban ketiga adalah hendaklah antara satu shaf dengan shaf berikutnya jangan terlalu jauh. Nah, maka ada 3 perintah Nabi SAW di sini. Perintah ini dikumpulkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Rassu sufufakum," atau "Russu sufufakum," rapatkanlah shaf-shaf kalian. Wa qaribu bainaha, dekatkanlah antara shaf-shaf kalian. Wa hadhu bil a'naq, luruskanlah tengkuk-tengkuk kalian. Nah, jadi kewajibannya ada 3. Pertama adalah rusu, rapatkan. Yang dimaksud rapat, kaki menempel dengan kaki. Kalau kaki menempel dengan kaki, maka pundak pun juga menempel dengan pundak. Karena itu berdiri jangan terlalu lebar. Karena kalau berdirinya terlalu lebar, ini yang menempel hanya kakinya, sementara pundaknya tidak menempel. Nah, mestinya postur tubuh kita itu seberapa, berdirinya sesuai dengan postur tubuh tadi. Kalau tubuhnya gede, otomatis berdirinya agak gede. Jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil menyebabkan sempit orang sebelahnya. Kalau posturnya kecil seperti saya, jangan terlalu gede berdirinya, karena menyebabkan yang menempel hanya kaki, sementara pundaknya nggak nempel. Nah, maka pundak nempel, kaki nempel. Kalau kaki nggak nempel, ini berarti nggak rapat. Ini berarti sholatnya tidak sempurna. Ini berarti pahalanya menjadi kecil. Karena itu tolong sholat jamaah betul-betul kaki ditempelkan kaki. Sebagian orang itu tidak senang ditempel-tempelkan, mengatakan sholat kok malah ida-idaan. Ini bukan ida-idaan. Salat itu saling menempelkan kaki, itu perintah Nabi SAW. Dalilnya jelas, rusu, rapatkan. Mungkin sebagian orang mengatakan, sing penting kis pundake nempel, kaki nggak nempel rapopo. Itu pemahaman seperti itu tidak sesuai pemahaman para sahabat. Yang paling paham terhadap hadis Nabi siapa? Sahabat Nabi. Karena mereka mendengar langsung sabda Nabi, sehingga mereka praktek langsung di depan Nabi SAW. Nah, ketika Nabi mengatakan rapatkan shaf, bagaimana praktek para sahabat? Ternyata praktek para sahabat adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maupun yang lain-lain.
Ra'aitu rajula minna, saya melihat masing-masing kami itu yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibih. Kalimat yang lebih jelas, wa kana ahduna, adalah masing-masing kami yulziqu mangkibah, menempelkan pundak bi mangkibi sahibih, dengan pundak yang sebelahnya, wa qadamahu, dan telapak kakinya bi qadamih, dengan telapak kaki yang sebelahnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, bisa dilihat nomor 725. Nah, inilah prakteknya para sahabat. Beliau mengatakan rapatkan. Nah, maka yang dirapatkan dua, pundaknya rapat, kakinya rapat. Karena itu kita jangan buat pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman para sahabat. Siapa yang lebih paham hadis Nabi, kita atau para sahabat? Pasti para sahabat. Mereka mendengar langsung dari Nabi, mereka ngaji langsung dari Nabi, sehingga paham betul apa yang dimaksud Nabi. Kalau kita kan hanya membaca tulisan saja, oh ini sabda Nabi begini, kita pahami dengan pemahaman kita, menyelisih pemahaman sahabat, itu jelas-jelas salah. Tapi ini kewajiban apa? Yang pertama, rusu, rapatkan. Kewajiban yang kedua, qaribu bainaha, dekatkan. Antara saf 1 dengan saf kedua dengan saf ketiga itu jangan terlalu jauh, tapi didekatkan. Nah, yang dimaksud dekat itu bagaimana? Para ulama mengatakan yang dimaksud dekat itu adalah kalau antara saf pertama dengan saf berikutnya tidak bisa dibuat saf baru, itu berarti sudah dekat. Seperti yang kita alami di masjid kita ini, antara saf 1 dengan saf kedua mau dibuat tengah-tengahnya saf baru nggak mungkin, karena akan mengganggu orang di belakangnya. Ini berarti sudah dekat. Kalau terlalu jauh, antara saf pertama dengan saf kedua misalnya 2 meter atau misalnya 3 meter, nah itu terlalu jauh, itu menyebabkan tidak sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadu bil a'naq, luruskanlah tengkuk. Kalau tengkuknya lurus, otomatis tumitnya lurus. Maka ini yang dimaksud meluruskan saf tadi. Nah, maka tiga-tiganya harus kita lakukan. Alhamdulillah saf kita sudah dekat antara saf 1, 2. Nah, tinggal ini rusu, ini diperhatikan. Rapatkan, ini perhatikan. Kaki, nempel kaki ini diperhatikan betul-betul. Karena kalau tidak, yang rugi kita sendiri, pahala jadi sedikit. Selain itu Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadih, demi Allah, inni la arasyayatin, saya melihat setan-setan tadkhulu, masuk, min khilalis sufuf, dari celah-celah saf, ka'annahal khadf, seolah-olah dia setan itu anak kambing. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Jadi setan tuh sukanya mengganggu orang-orang sholat. Kalau sholat jamaah diadakan, setan pasti ikut nimbrung. Kalau melihat softnya itu tidak rapat, kaki nggak rapat dengan kaki, maka setannya mondar-mandir ke situ. Akhirnya sholatnya terganggu. Ada yang diingatkan kepada rumahnya, ada yang diingatkan kepada sawahnya, ada yang diingatkan kepada bisnisnya, ada yang diingatkan kepada warungnya, kepada tokonya. Kenapa? Karena tidak rapat softnya, setannya bisa mondar-mandir. Lah sekarang ini gara-gara corona, orang-orang buat aturan baru, jarak 1 meter. Lah kalau celah saja itu dimasuki setan, 1 meter itu berapa setan ya Pak? Nah itu sak kabilah, sak keluarga setan gawa kabeh, anak bojone gawa kabeh. Yang ngruyuk ning masjid, saiki sak meter, mungkin begitu. Karena itu sama sekali guru-guru kita tidak setuju bahwasanya shaf salat direnggangkan 1 meter 1 meter. Itu fatwa siapa seperti itu? Kalau itu fatwa pemerintah, pemerintah itu tidak boleh berfatwa kecuali setelah tanya kepada ulama. Para ulama sepakat nih, kalau ada pemerintah menetapkan hukum, menetapkan fatwa tanpa musyawarah kepada ulama, itu pemerintah wajib dilengserkan. Itu yang ngomong bukan saya, itu kesepakatan ulama. Bisa dilihat di dalam kitab Syarah Ibnul Battal, bahwasanya ulama sepakat pemerintah itu kewajibannya kalau mau menetapkan sesuatu maka hendaklah dia musyawarah dulu kepada para ulama. Ulama dimusyawarai, mereka akan memberikan suatu saran berdasarkan dalil Quran maupun hadis. Nah baru kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Bukan menetapkan dulu baru kemudian tanya. Kalau setelah menetapkan baru kemudian tanya, ya yang ditanya siapa dulu? Kalau yang ditanya orang yang suka dibayar oleh pemerintah, ya pasti akan mengiyakan. Oh, dia sudah sering dibayar. Nah, karena itu masalah ini memang kita harus serius betul-betul mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya 72.
Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna, bahwasanya jaddatahu, nenek beliau yang namanya Mulaikah, taat mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin, untuk suatu makanan, sana'at hulahu, yang dia membuatnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akala minhu, lalu Nabi pun makan dari makanan tersebut. Ini dalil bolehnya seseorang mengundang orang lain untuk makan di rumahnya. Para sahabat seringkali mengundang Nabi untuk makan di rumah mereka. Dan ini hadis menunjukkan Nabi orang yang tawadhu. Tawadhu gimana? Diundang siapapun beliau datang. Beliau tidak membeda-bedakan siapa yang undang. Apakah ini sahabat yang terkenal ataukah ini seorang wanita yang tidak terkenal. Ini Mulaikah, sahabat Nabi yang nggak terkenal. Ini hanya seorang nenek tua, tapi dia karena bagus hatinya sehingga dia ingin berbuat baik kepada Nabi SAW, memasakkan untuk Nabi SAW, diundang ke rumahnya. Datang Nabi SAW. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, qumu, berdirilah kalian, fala usalliyalakum, maka sungguh aku akan sholat bersama kalian. Maksudnya mengimami sholat jamaah. Dan ini adalah terjadinya pada waktu duha. Berarti ini sholat duha berjamaah. Karena itu para ulama mengatakan boleh sholat sunnah berjamaah. Tetapi beberapa ulama memberikan syarat-syarat. Sholat sunnah boleh berjamaah, tapi ada 3 syaratnya. Syarat pertama, jangan dijadikan adat kebiasaan tiap hari sholat sunnah jamaah, enggak. Yang kedua, syaratnya jangan dilakukan di tempat yang terbuka, di masjid misalnya, enggak. Ini dilakukan oleh Nabi di mana? Di rumah. Rumahnya siapa? Mulaikah. Berarti tempat yang tertutup, tidak terbuka untuk semua orang. Kalau masjid kan terbuka untuk semua orang, ya? Semua orang bisa masuk, semua orang bisa lihat. Kalau rumah kan tertutup, pintunya ditutup, sudah nggak ada yang lihat. Syarat yang ketiga, jamaahnya tidak banyak-banyak. Di sini hanya 3 orang, Mulaikah, kemudian Anas bin Malik sebagai cucunya, kemudian temannya lagi. Berarti ada 3 orang jamaahnya. Sama Nabi berarti 4 orang, nggak banyak. Karena itu kalau terlalu banyak, apalagi diumumkan, besok tanggal 15 Rajab kita kumpul di masjid. Untuk apa, Pak? Untuk sholat duha berjamaah. Nggak boleh seperti itu. Tidak sesuai sunnah, tidak memenuhi syarat. Nanti sebelum Ramadan, 1 hari sebelum Ramadan kumpul di masjid. Untuk apa? Sholat tahajud berjamaah. Nggak ada itu. Sholat tahajud berjamaah itu adanya di bulan Ramadan, namanya tarwehan. Selain Ramadan nggak ada. Boleh tahajud berjamaah, tapi syarat 3 tadi. Tempatnya tertutup, orangnya tidak banyak, tidak dijadikan rutinan. Misalnya, saya berkunjung ke rumah teman saya, disuruh menginap di situ. Malam-malam jam 2 saya lihat dia bangun tahajud. Nah, saya menjadi makmumnya nggak apa-apa. Karena hanya sesekali, dan itu di rumahnya dia, tertutup tempatnya, dan itu jamaahnya tidak banyak, saya sama teman saya saja, nggak apa-apa. Itu semuanya yang dilakukan Nabi seperti itu. Tidak pernah beliau ajak-ajak, yuk datang ke masjid, ayo datang ke rumah saya, rame-rame sholat jamaah, sholat sunnah, nggak ada. Qala Anasun, Anas mengatakan, fakumtu, maka aku berdiri ila hasirin lana, kepada tikar milik kami. Yang tikar itu qadiswadda, telah hitam, mintuli, dari lamanya malu bisa dipakai. Lamanya dipakai menyebabkan dia sudah hitam, sudah usang. Fanadhahtuhu, maka saya memerciki tikar tadi, bimain, dengan air. Kenapa diperciki dengan air? Nah, di sini para ulama menjawab. Diperciki dengan air karena tikar tersebut diragukan apakah ada najisnya atau tidak ada najisnya. Ini tikar sudah lama dipakai, namanya sudah lama dipakai, ditaruh di rumah, ya paling kelewatan anak kecil, kadang-kadang anak kecil ada yang ngompol di situ dan sebagainya. Maka ini meragukan. Memang sekarang tidak ada najisnya, tidak terlihat, tapi kan meragukan karena sudah lama berada di rumah tikar itu. Nah, maka cara mengatasi tempat yang diragukan najis atau tidak, diperciki air. Kalau jelas ada najisnya, caranya gimana? Dicuci. Tikarnya wajib cuci. Karpet ada najisnya, wajib cuci. Tapi kalau ragu-ragu, tadi ada anak kecil bawa pipis,
keluar dari masjid nih, tapi saya nggak tahu pipisnya tadi di dalam masjid atau sudah di luarnya nih. Nah kalau di situ tikarnya hanya sedikit, maka kita bisa perciki aja nih, untuk menghilangkan rasa was-was apakah ada najisnya ataukah tidak. Itu maksudnya di sini nih. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berdiri di atas tikar tadi, wa safaftu ana, dan saya berbaris, wal yatimu, dan anak yatim, wara'ahu, di belakang beliau. Jadi makmumnya dua laki-laki. Wal ajuzu, dan wanita tua itu yaitu neneknya Anas, mi wara'ina, di belakang kami. Jadi jamaah wanita satu orang di belakang. Fa shalla lana rak'atain, lalu beliau salat untuk kami 2 rakaat salat duha, tsumma sharaf, kemudian beliau pergi, yaitu pulang ke rumah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat dengan tikar itu tidak apa-apa. Karena di sini disebutkan faqama alaihi, Nabi berdiri di atas tikar. Nah, maka pendapat sebagian ulama bahwasanya makruh salat tidak pada tanah itu pendapat yang tidak benar. Pendapat yang benar adalah di atas tanah langsung boleh, pakai keramik juga boleh, pakai sajadah boleh, pakai tikar boleh, pakai karpet boleh, pakai kayu juga boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ngawang, yang nggak mungkin kita sholat ngawang. Pasti ada apa? Ada tanahnya atau ada lembaran bawahnya. Umar bin Abdul Aziz itu terkenal, beliau berpendapat bahwasanya sholat hendaklah pada tanah langsung. Sehingga kalau beliau naik kapal itu biasanya membawa tanah atau membawa batu bata, supaya nanti kalau sholat di atas kapal tadi, dia jidatnya tidak nempel pada kayu kapal, tapi nempel pada tanah yang sudah dia bawa. Jadi bawa kreweng, kemudian krewengnya ditaruh di tempat sujudnya. Pas sujud ini nempel pada apa? Kreweng tadi. Itu mazhabnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tetapi pendapat mayoritas ulama enggak. Pakai tikar silahkan, pakai sajadah silahkan, pakai khumroh itu sajadah kecil yang hanya menutupi wajah, itu juga silahkan. Semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi, melakukan salat bersama Anas wa bi ummi, dengan ibunya. Qala fa aqamani, Nabi menegakkan saya ayyamini, di kanan beliau, wa aqamal mar'ata, beliau menegakkan wanita yaitu ibunya khalfana, di belakang kami. Nah, jadi ringkasnya, kalau makmum itu 2 orang, maka dia tempatnya di belakang imam. Kalau makmum itu 1 orang laki-laki, tempatnya di sebelah kanan imam, berjajar lurus, tidak mundur dari imam. Enggak. Sebagian orang kan mundur gini, ini salah. Mestinya dia itu sejajar dengan imam. Mundur dikit nggak apa-apa, yang penting kaki masih menempel dengan kaki sehingga masih disebut sejajar imam. Kenapa? Karena di sini Rasulullah fa'aqamani ayyamini, beliau mendirikan Anas di samping kanan beliau. Nah, berarti sejajar. Imam Bukhari mengatakan ini menunjukkan berdirinya sejajar. Kalau makmumnya 1 perempuan, maka dia berada di belakang imam. Tidak bisa sejajar, nggak bisa. Suami istri misalnya sholat malam berjamaah, tidak boleh berjajar begini, nggak boleh. Meskipun suami istri sentuh-sentuhan kan tidak apa-apa, orang suami istri. Tapi dalam kondisi sholat harus di belakangnya, tidak boleh sejajar dengannya. Kalau mau sejajar nanti setelah selesai sholat, nah, bersejajar setelah itu. Kemudian lendetan nggak apa-apa, karena suaminya sendiri. Tapi pas sholat tidak bisa. Disebutkan dalam buku ini bahwasanya anak yatim itu namanya Dumairah, kakeknya Husain bin Abdullah bin Dumairah. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis 73. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas mengatakan, bitu, aku bermalam inda khalati, pada rumah bibi saya yaitu Maimunah. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bangun, yusolli, salat minal lail, di waktu malam, salat tahajud. Faqumtu, maka aku berdiri, an yasarihi, di samping kiri Nabi. Ini salah ya berdirinya. Fa akhadha bi ra'si, maka Nabi pegang kepala saya. Fa aqamani, lalu beliau mendirikan saya, an yaminihi, di samping kanan beliau. Ini hadis sama dengan hadis sebelumnya,
bahwa kalau makmum satu laki-laki maka hendaklah dia sejajar dengan imam, tidak mundur, tidak salah kalau mundur. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, bitu inda khalati. Ibnu Abbas bermalam di rumah bibinya, yaitu Maimunah. Maimunah ini istri Nabi yang terakhir. Nabi punya istri 11. Paling terakhir dinikahi beliau namanya Maimunah. Tapi kalau yang paling akhir wafat namanya Ummu Salamah. Nah, Ibnu Abbas ini mengambil kesempatan, wah bibi saya adalah istri Nabi, saya ngambil kesempatan bagaimana melihat Nabi sholat tahajud. Nah, ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas memiliki fadilah besar dalam bab ilmu agama. Dia usianya belum balik tetapi sudah rakus mencari agama, ilmu agama. Ibnu Abbas itu masih kecil dalam kasus ini, karena ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas itu usianya baru 13 tahun. Lah ini kira-kira ya usia itu antara 10 sampai 13 tahunan itu. Dia belum balik berarti kan, tapi sudah semangat untuk cari ilmu agama. Karena itu setelah itu Ibnu Abbas termasuk 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa dia paling banyak meriwayatkan hadis? Sejak mudanya, sejak kecilnya sudah rakus cari ilmu, akhirnya jadi ulama besar. Nah, maka kesimpulannya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang banyak, rakuslah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Ada majelis ilmu di mana dihadiri? Di sini ada, besok tidak di sini tapi di masjid sebelah sana. Nah, besok datang ke masjid yang sana. Besok lagi jadwalnya di mana? Masjid yang ada kajian. Nah, datang lagi. Jadi kelilingan aja. Di mana dalam setiap pekan itu ada kajian, dikelilingi aja. Saya dulu ketika masih santri menjadwal masjid-masjid yang ada di Solo, kajiannya hari apa, kitabnya apa, gurunya siapa, saya siapkan kitab-kitabnya, kemudian kelilingan. Oh, malam Sabtu ini jatahnya sana, pergi ke sana. Malam Ahad ada kajian sana, pergi ke sana, kelilingan. Nah, akhirnya hasilnya sekarang ini bisa mengajarkan ilmu agama karena mengambil dari kiai-kiai yang sebelum saya. Nah, demikian juga panjenengan kalau rakus terhadap ilmu agama nanti akan paham banyak ilmu, bisa menyampaikan. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ketika Ibnu Abbas berdiri di samping kiri Nabi, ini kan salah ya, fa akhadha bi ra'si, maka kepalanya Ibnu Abbas dipegang Nabi, dipindah dari kiri dipindah ke kanan. Ini menunjukkan bolehnya orang sholat melakukan gerakan-gerakan di luar sholat apabila memang diperlukan. Memindah orang ini kan perlu gerakan, Pak. Ada orang tanya sama saya, boleh enggak saya bangunkan orang yang sebelah saya yang sedang sholat ngantuk? Saya katakan boleh. Itu kasusnya mirip dengan Ibnu Abbas, kepalanya dipegang Nabi karena dia salah posisi. Nah, demikian juga kita boleh pegang paha seseorang apabila dia sholat di samping kita ngantuk. Sholat jamaah, imamnya lama bacaannya, nah dia malah ngelentruk akhirnya tidur. Apalagi sambil ngorok. Nah, sehingga para jamaah semuanya dengar ngoroknya. Nah, itu jangan dibiarkan, kasihan dia. Nanti kalau ketahuan bahwa dia tidur, seluruh masjid tahu, nanti dia malu sendiri. Bangunkan, pegang tangan pahanya gini nggak apa-apa. Atau misalnya ada seseorang yang sedang sholat, tiba-tiba ada anak kecil lari-lari. Apakah anak kecil lari-lari dibiarkan? Jangan dibiarkan. Bapaknya yang melihat, apabila dia bisa menangkap anaknya, ditangkap, digendong. Yang bukan bapaknya, kalau dia bisa menghalangi anak tadi, dihalangi. Nggak usah digendong, karena kalau digendong malah nangis nanti. Karena dia bukan bapaknya, digendong orang lain, dia kaget malah nangis, malah mengganggu seluruh masjid. Tapi dihalangi supaya anak tadi tidak lari-lari. Nah, boleh menghalangi seperti ini, nggak apa-apa. Ini tidak merusak ibadah sholat. Kenapa? Pertama, gerakannya dibutuhkan. Yang kedua, gerakannya sedikit. Jadi para ulama mengatakan gerakan di luar sholat yang dilakukan di dalam sholat boleh dilakukan dengan 2 syarat. Syaratnya gerakannya sedikit, syarat kedua gerakan itu dibutuhkan. Maka kalau ada nyamuk menggigit kita, gatel, digaruk, nggak apa-apa. Ini gerakan yang sedikit dan dibutuhkan. Karena kalau tidak digaruk, gatelnya dahsyat, mengganggu kekhusyuan, nggak apa-apa. Ada nyamuk menggigit kita, dicablek pas sholat, nggak apa-apa. Yang penting pas sholat jangan bawa raket nyamuk aja. Sambil sholat sambil meraketi nyamuk, ini sholatnya batal nih. Kenapa? Gerakannya terlalu banyak. Nah, gerakan sedikit saja, nyablek sekali, dah. Ini nggak ada masalah insyaallah ta'ala berdasarkan hadis yang kita baca ini.
Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau masih ada saya buka untuk soal jawab.